halal tuh apa sih, halal apa sih. Nah itu kita cari tahu. Ternyata menarik lama-lama. Kalau gue fermentasi nih tape, ternyata tingkat alkoholnya tinggi, itu jadi non halal. Ada standarnya gak sih berapa persen? Di atas 2% tuh kita udah bilang. Udah bilang itu non halal. Yes, nah itu non-halal. Standar agama apa standar pemerintah? Standar pemerintah dan standar agama. ICCI ini lebih ke kemana nih chef-chef muslim Indonesia kok nggak pada nongol gitu kan, sementara di luar sana banyak kompetisi halal internasional. Takut chef. Takut kenapa ya? Takut kalau misalnya udah ngomongin agama kan, saya yakin pasti itu sih kayak nggak tahu ntar dicelotehin gitu kan, lu masuk situ kemarin baru ngebir sama gue juga lu gitu. Bener. Ada stigma itunya, takut itunya bener. Palingan. Di kitab kita kalau ada dari tubuh manusia yang kita makan itu kan haram. Aduh. Bahkan makanan, kejatuhan rambut aja itu hitungannya bisa non halal. Alat aja yang habis dipakai buat non halal, pakai buat halal lagi nggak bisa. Iya. Jadi kebayang nggak? Berarti red lu gitu ganti kan? Penggorengan lu beli baru. Tetep aja. Welcome back to Ray Jensen Radio Podcast everybody. Thank you very much for tuning in to the show today. Kita mau buka podcast ini dengan mengucapkan dulu nih, seluruh tim Ray Jensen Radio Podcast Family pengen ngucapin selamat menunaikan ibadah puasa. Buat yang puasa nih, semoga lancar semuanya dan jangan bolong-bolong nih, mentang-mentang kerja di restoran jadi banyak bolong ya. Gak boleh ya, semoga semuanya lancar, selamat menunaikan ibadah puasa. Nah, kali ini topiknya itu sangat menarik buat gue dan gue pengen banget ngebahas topik ini sama orang yang tepat. Topik soal halal. Nah kita kedatangan tamu Chef Adi Miartadi. Kebetulan dia adalah pendiri dan juga presiden dari ICCI, Islamic Chef and Culinary of Indonesia. Jadi ada komunitasnya, ada kompetisinya dan ada lombanya sampai kancah internasional. Nah lucunya nih beliau adalah seorang chef Chinese food. Dimana kita tahu Chinese food tuh banyak yang non halal barang-barangnya dan dia puluhan tahun tuh di situ ahlinya. Tapi dia banting setir nih untuk berkecimpung di makanan yang khusus makanan halal. Pembahasannya sangat menarik. Gue pengen nanya wine itu atau sake itu kalau udah dimasak direbus jadinya gimana? Masih non halal atau enggak? Dan katanya even satu helai rambut aja itu nggak boleh sebenarnya. Jadi standar halalnya yang mana nih? Apakah pemerintah punya atau ngikutin agamanya punya? Nah, ini sangat menarik pembahasannya untuk pembelajaran kita karena ada hubungannya sama bisnis kita. And hope you guys enjoy the show. Jangan lupa subscribe di Ray Jensen Radio di YouTube, Spotify, and all other podcast platform. Follow kita juga di Instagram dan di TikTok di Ray Jensen Radio. Oke guys, please welcome Chef Adi Miartadi. Enjoy the show. Oke, halo, apa kabar Chef Adi? Alhamdulillah. Luar biasa. Iya. Thank you banget udah nyediain waktunya Chef. Chef Adi ini adalah seorang chef consultant dan juga presiden dan pendiri ICCI yang adalah singkatan dari Islamic Chef Culinary of Indonesia. Ya, jadi kita mau ngobrolin tentang halal. Right. Siap. Tapi sebelumnya mungkin background story sedikit, nih juga ada pialanya nih ya, International Chef Award. Udah berapa lama di dapur Chef? Total 25 tahun. 25 tahun. Dan tadi kita ngobrol-ngobrol, lu justru lama di Chinese food. Betul. Chinese food kan banyak yang non halal. Bener. Arak, babi, segala macam. Nah terus kok bisa banting setir ke sini? Apa yang terjadi? Panjang itu ceritanya. Ya. Nah jadi background ini karir emang dari helper ya dulu. Hotel Mercure Rexo Hayam Muruk pertama kali. Oke. Oh itu udah Hayam Muruk. Ya, iya, sarangnya Chinese food tuh. Areanya Chinese food. Kebetulan di Chinese food. Jadi dari awal. Tahun berapa tuh, Chef? Mulai itu tahun 99. Sampai dengan 2004 di sana. Jadi 5 tahun
megang babi, megang bebek, megang samcan, manggang tuh semua gitu kan. Dan jago juga pasti itu. Kalau Chinese food kan biasa tuh dari mulai taho ya nggak prepare sampai akhirnya kita masak gitu kan. Wok. Nah megang wok. Bangga tuh biasanya tuh. Nah itu teknik paling sulit yang belajar pakai beras dan lain sebagainya kan. Nah lama-lama udah deh tuh sambil merem tangan telunjuk doang aja udah bisa tuh goyang wok tuh. Kalau Chinese food tuh jabatannya lebih tinggi mana sih? Megang wok apa megang oven? Manggang babi, manggang bebek. Kan itu yang mahal-mahal di oven tuh. Betul. Jadi kalau di Chinese food tuh itu setaranya cook 1 lah biasanya. Cook 1 dengan orang yang panggang itu sama. Oke. Jadi tetap dia ke demi chef dan CDP. Baru sous chef, executive chef sama aja sebetulnya. Nah, setelah bertahun-tahun di Chinese food, apa yang membuat chef tertarik untuk mendalami halal nih? Total 20 tahun di hotel, golf dan lain-lainnya. Saya dari helper sampai dengan executive chef sampai ke FB director di Golf Sentul Highland. Jadi ini menarik, dunianya menarik. Pasti itu juga chef tahulah dunianya seperti apa. Pulang ya nggak pulang ke rumah lah, kita mampirnya tuh nongkrong dulu lah, nongkrong dan lain sebagainya. Nah ternyata Anies 11 tahun nggak dikasih anak. Soalnya begitu. 11 tahun nggak dikasih anak, mau semua dokter udah kita coba. Temen ngomong sini bagus chef, oke sana, ini bagus chef. Istri juga kebetulan dari hotel juga. Ya di gym, manajer di gym gitu kan. Sama ke FO. Nah jadi udah sama-sama anak-anak hotel. Akhirnya 11 tahun kita bareng, kita gak dikasih anak. Karena saya muslim. Jadi sering tuh tanya-tanya kenapa nih kira-kira. Salah satunya adalah banyak makanan haram masuk ke badan kita berdua. Awalnya gitu. Jadi kita mau usaha doang, mau nyoba. Tugas kita usaha. Iya gitu kan, gue makan babi mulu kemarin, terus banyak kan minum mulu kali gitu kan, waktu hotel kan ya kita biasa. Nah di situ tuh pengen coba tuh, ternyata menarik juga, ternyata iya kali ya kita begini kita coba nih, udah salah satunya emang itu ada di kitab kita gitu kan, bahwa nggak bakalan terijabah doa lu semua bahasanya gitu kan, kalau masih ada yang haram di badan kita. Tidak akan dikabulkan. Nah jadi ya udah kita coba deh. Ini belum pernah kita coba. Kita usahain itu. Nah akhirnya kita berusaha untuk ya udah dari mulai makanan awalnya. Ternyata makanan ribet juga ya awalnya gitu kan. Ternyata ribet juga nyari halal dan lain sebagainya. Lama-lama bukan ribet, menarik gitu kan. Menariknya apa? Bahasa di kuliner ini sekarang aneh-aneh dengan kata-kata 29, gitu kan. Lama-lama kita cari tahu terus kan. Oh ini halal tuh apa sih? Halal tuh apa sih? Halal apa sih? Nah itu kita cari tahu. Ternyata menarik lama-lama. Menarik. Saya orang kuliner gitu kan. Ternyata ilmu nih luar biasa. Ilmu halal nih. Nah, lama-lama disitulah menariknya saya perdalam tentang makanan halal. Bahkan makanan kejatuhan rambut aja itu hitungannya bisa non halal. Bisa jadi begitu. Karena dia sustain, dia mengandung sustain yang mana ini dipakai untuk kita orang bikin pengembang roti tuh. Rata-rata pakai. Nah, di kitab kita kalau ada dari tubuh manusia yang kita makan itu kan haram. Aduh, kalau ketetesan keringet itu bikin enak, nggak perlu pakai mecin lagi udah. Gitu. Karena halal ini menurut saya sesuatu yang menarik untuk didiskusiin. Pertama, kalau lihat dari negara-negara tetangga yang sudah mempromosiin halal tourism. Ya kan, saya ingat di waktu itu ada kenalan saya di Jepang, dia terlibat dalam programnya. Karena jujurnya kalau trip kan sekarang lagi banyak-banyaknya ini Indonesia ke Jepang, tiket murah segala macam. Tapi kalau pengetahuan makannya nggak tahu, ya ramen asal makan aja itu bahannya tulangnya dari babi semua, ya kan. Dan nggak ada pengetahuan tentang itu kan. Saya yakin banyak tuh yang kebablasan. Terus makanya dibuatlah halal tourism, ya kan. Korea juga, Korea makan
jumlah per kilo yang dikonsumsi babi sama nasi aja banyakan daging babinya gitu kan. Ada dokumenterinya. Ya mereka udah health tourism berarti kan ada market nih, ada potensi gitu kan. Apalagi ngomongin soal Indonesia, negara dengan penduduk muslim yang paling banyak gitu kan. Nah, tapi di Indonesianya aja nih kita ngomong, saya nggak familiar sama yang lain. Halal itu standarnya dari mana sih, Chef? Apakah dari agamanya sendiri atau dari pemerintah? Gimana yang standartin halalnya tuh? Kita ngambilnya misalnya sebagai orang muslim, ngambilnya juntrungan yang mana nih? Karena kan kalau tadi tuh rambut apa, wah itu kalau dalam F&B bisnis sih bisa ribet banget ya. Benar. Nah gimana kalau dari kacamata seorang pendiri Islamic Chef Culinary of Indonesia? Yang pasti kalau muslim memang udah ada perintah kita di Al-Quran bahwa di kitab kita ya yang kita konsumsi harus yang halal. Halal nggak cuma berhenti di halal, bahasanya halal juga baik. Jadi ini yang halal dibilang, dan baik ya, gitu. Halal dan baik. Kita bilangnya toyib gitu kan. Nah, jadi halal ini harus toyib juga. Nah, kalau terkait sama pemerintah Indonesia sendiri, ini sudah ada BPJPH, Badan Penyelenggara Jaminan Halal. Jadi memang ini untuk mensertifikasi halal. Apalagi di 2024 Oktober nanti itu sudah ada undang-undang bahwa ya seluruh produk harus halal, wajib. Jadi halal ini udah gak bisa ditawar-tawar sebetulnya. Ini udah hal yang wajib dan sebetulnya halal ini sama aja dengan standarisasi gitu kan. Standarisasi khas 23.000 sama aja dengan ISO 22.000 2018 gitu. Justru halal ini level paling tinggi kalau saya bilang. Kenapa? Yang di klausul ISO itu pasti ada di halal. Hey guys, kalau kalian enjoy the podcast so far, thank you very much. Dan jangan lupa subscribe di Ray Jensen Radio Podcast. Back to the show. Tapi ISO ini apa sih? ISO itu untuk standar kita dari mulai food safety, kemudian kayak HACCP ya, kayak hygiene. Kayak HACCP. Jadi dari hygiene tahapannya, asap, kita ke ISO. ISO juga macam-macam kan, ada 22.000. Kalau di makanan biasanya 22.000 2018 sekarang. Ya, ini sertifikasi buat yang belum pernah dengar, sertifikasi buat menjamin kualitas produk lah. Biasanya perusahaan-perusahaan catering besar, yang misalnya kantoran ataupun catering pesawat, gitu, hotel, yang memang harus punya sertifikasi itu. Biasanya si perusahaan itu harus bayar, terus di training, habis itu dicek skala berkala. Yang paling sering dilihat mungkin kalau kalian ke restoran-restoran besar itu HACCP, which is itu hubungannya sama food safety sama hygiene. Itu kalau ada stiker tuh, kalau kalian lihat-lihat di tembok, biasanya ada stiker A, B atau C. Kalau C sih biasanya dicabut. Kalau A sama B gitu, itu membuktikan standarnya segitu, ya kan. Betul. Berarti halal itu seperti itu sertifikasinya. Seperti itu, sebetulnya seperti itu. Oke. Jadi daftarnya gimana sih? Kemana daftarnya? BPJPH sekarang udah gampang, semua udah bisa online sekarang kan. Ada Si Halal, ada aplikasi Si Halal, itu kita udah bisa dari situ. LPPOM MUI juga bisa. Dulu LPH itu boleh dibilang cuma LPPOM MUI. Sekarang itu sudah banyak LPH kayak Sukovindo termasuk, Surveyor Indonesia, itu udah bisa bikin sertifikat halal. Oke. Nah jadi halal ini sebenarnya kalau didalami ini menarik banget karena ini memang harus ada penyelia-penyelianya di masing-masing perusahaan itu gitu kan. Misalkan catering gitu kan, itu minimal manajernya sebagai penyelia. Jadi penyelia ini dia menguasai betul bagaimana standar untuk bikin jaminan halal itu. Nah gitu. Nanti apakah misalnya gue lagi mau buka mie ayam kan nih, gitu. Terus nanti gue mau daftarin sertifikasi halal. Gue ke lembaga tadi, nanti ada trainingnya kan? Ya betul. Gue harus ngapain nih? Nanti diaudit juga. Jadi setelah dikumpulin persyaratannya, gitu kan, syarat-syaratnya ya cuma perizinan biasa. Biasanya kalau UMKM ada khusus untuk UMKM. Bahkan sekarang udah ada self declare. Jadi bisa mendeklar bahwa nih
produk saya halal atau restoran saya halal. Jadi bagaimana? Nah, mendeklar aja, gue declare aja gitu. Enggak, nanti declare itu baru dicek. Oke. Tapi tidak seperti industri saya. Industri kita memang by menu biasanya sampai dicek semua bahan-bahannya juga gitu kan. Sebenarnya bukan sulit ya, menurut saya seru aja gitu kan. Yang penting mampu ditelusur. Yang nggak mampu ditelusur, misalkan gini, nih lu daging sapinya dari mana? Di pasar. Iya. Pasar sama siapa belinya? Pak Haji Ahmad gitu kan. Pak standar Haji Ahmad, tuh. si sapinya dari mana nih rumah potongnya nih? Nah, bisa jadi rumah potong itu kalau sekarang kan ada namanya juleha, juru sembelih halal. Iya, kalau nyembelihnya kagak halal itu bisa nggak halal tuh. Jadi ini menarik sebetulnya. Nah iya. Jadi apakah itu bisa dilakukan di Jakarta deh? Bisa, Chef? Sangat bisa, karena kan udah ada lembaganya kayak BPJPH, LPPOM MUI. Mereka punya auditor yang mampu menelusur kehalalan produk. Contoh, oke, saya tarik nih. Ini bukannya saya skeptis atau apa ya, tapi ayam. Yes. Pemotongan ayam nih, bukan tukang jagal di pasar, pemotongan ayam. Itu dia misalnya dia adalah supplier brand-brand fried chicken besar di Indonesia. Motong kan pakai mesin. Bagaimana cara itu supaya halal? Apakah ada di sebelahnya orang baca itunya dulu, baca ayatnya dulu sebelum ayamnya dipotong? Iya. Kalau potong yang mesin. Nah, jadi gini, sekarang itu sebenarnya sudah banyak banget RPH halal. Oke, rumah potong ya. Halal. Baik itu ayam, sapi dan lain sebagainya. Itu sudah banyak banget potong yang halal. Makanya ini yang harus distandari, awareness untuk kehalalan. Memang banyak kan biasanya cuma pisau nih, ayamnya jalan tek. Iya, karena dia sehari aja berapa ton gitu kan. Ada yang hanya disetel gitu kan. Oke, otomatis. Nah, Bismillah, teknologi. Bismillah, gitu kan. Intinya prosedur halal itu sudah betul-betul udah dibuat oleh ada auditor halal yang nanti ngecek gitu kan semua kehalalan produk. Nah, enaknya kalau udah punya sertifikat halal, jelas kepercayaan market itu semakin besar. Besar. Iya. Hanya itu sebetulnya. Nah, artinya market non muslim pasti mau makan makanan ini nggak ada, istilahnya nggak ada isu, nggak ada masalah apa-apa gitu. Kan. Nah, tapi sebaliknya kalau non halal mungkin marketnya hanya terbatas, misalkan non muslim aja atau muslim yang istilahnya benar-benar nggak peduli akan hal itu gitu kan. Nah, kayak gitu. Jadi sekarang 2024 udah nggak bisa ditawar sebetulnya. Kita sudah diwajibkan oleh pemerintah semua produk halal. Apa yang terjadi dengan ini kan produk bilangnya produk makanan, iya gak? Produk makanan. Apa yang terjadi dengan restoran-restoran yang ada barnya misalnya? Itu apa? Apakah nggak ada sertifikatnya aja atau ada stiker ini non halal? Apa gimana yang akan terjadi ke depannya? Sebetulnya yang disertifikasi itu yang halal sebetulnya. Jadi memang proses ini harus dijalanin. Nggak sedikit juga yang udah dapat sertifikat halal dia balik lagi gitu kan. Makanya sekarang hotel sudah mulai nih. Kemarin saya sempat sama Aston, semua Aston pengen dihalalkan gitu kan, semua hotelnya. Nah, sama kalau sekarang kan udah ada Hotel Sofyan pelopor halal, hotel halal. Jadi ini memang ada marketnya sendiri untuk membuat standarisasi halal. Makanya halal tuh sebetulnya real, nyata gitu. Halal itu bukannya samar-samar gitu. Halal itu jelas gitu. Jadi kalau yang halal ya harus jelas halal. Yang non halal lebih baik jelas. Makanya kalau di Baril tuh restoran babi non halal itu nggak masalah. Dia justru orang Muslim justru sangat istilahnya sangat banget menghargai yang kayak gitu kan, ketimbang yang nggak ada ngumpet-ngumpet ujung-ujungnya rame di sosmed. Dulu awal-awalnya awal-awalnya migacoan gitu kan, mixu lah. Nah, sekarang mereka udah pada punya halalnya. Iya. Mereka sudah punya sertifikat halal. Iya, karena mereka penting dan ada marketnya. Begitu isu non halal, hilang semua market dia pelan. Tapi kalau udah ada sertifikasi lagi. Sesering apa sih ngeceknya, Chef? Sebenarnya
ngecek itu di awal di saat kita mau buka. Nah, jadi mau buka dan sekarang itu kan semua udah by system, artinya kalau misalkan saya bikin menu steak gitu kan. Nah ini sausnya pakai saus apa? Misalkan ada kandungan terigu, misalkan saya mau bikin mushroom saus gitu kan, terigunya. Terigunya itu tinggal cek aja nomornya. Kita pakai segitiga biru, cek nomor udah terdaftar di halal. Aman. Jadi bikin sertifikat halal, yang penting kandungan semuanya sudah halal, udah. Kita gini. Bisa jadi. Kalau kita bandingin tadi sama ISO dan HACCP yang sertifikasi itu ya. Biasa kan dari merekanya ada pengecekan berkala. Supaya memastikan standarnya itu tetap langsung. Nah, ini pengalaman aja nih Chef ya. Banyak usaha, karena tadi kalau misalnya ada sertifikat halal itu jadi misalnya omsetnya nambah, berarti kan gue sebagai usaha nih gue harus dapetin nih buat mie ayam gue contohnya gitu. Begitu udah dapat, yang penting dapat, kalau nggak dicek, ya bodo amat. Iya kan, itu realitanya lah gitu kan, itu realitanya. Soalnya udah dapat dan emang ya namanya jaga standar ya ribet, jaga HACCP ribetnya setengah mati gitu kan, apalagi ini jaga halal. Nah begitu udah dapat, udah rame, ya udah nih dilupain standarnya, itu pasti sering terjadi kan. Ya. Nah bagaimana kalau nggak ada pengecekan berkala? Nah kalau dicek pasti dicek, tapi nggak sesering ngecek ya halal ini awareness, bener-bener kepedulian terhadap baik itu pengusahanya dan pelakunya sebetulnya itu. Kita tuh halal berusaha seperti itu, bukan yang kita tempel terus gitu kan. Nah, awareness ini kalau di muslim sendiri atau si auditornya sendiri, mereka nggak pada siap nanggung dosa aja kalau istilahnya ini sebenarnya misalkan saya auditor, sebenarnya lu non halal nih, nggak halal nih, tapi saya halalkan gitu kan, saya luluskan sehingga dapat sertifikat halal. Wah ini siap-siap aja gitu kan, gitu. makanya ditanggung sendiri. Ya ditanggung sendiri. Nah disitulah halal lebih ke apa ya? Kalau bahasa di kita tuh ada hablum minanas, ada hablum minallah, ada yang vertikal, ada yang horizontal. Nah artinya yang di sini nih. Nah kalau kebanyakan di kita kalau udah halal, mau nggak mau kan kita jadi belajar tuh tentang halal. Nah begitu sudah belajar sebenarnya sih tidak ada kesulitan sedikit pun di dalamnya. Sebetulnya gitu. Justru menarik karena pendalaman ilmunya tuh ada gitu kan. Nggak bedanya kita di hotel sama di healthy. Saya bilang 20 tahun gue udah jadi di hotel begini gitu. Begitu ke healthy ternyata hotel nih kita saute pakai olive oil dan lain sebagainya. Di healthy olive oil nggak boleh kena panas. Kena panas dikit dia berubah. Hilang nutrisinya. Dia jadi lemak jahat. Dia appetizer sampai dessert kita di hotel. Di healthy kita disuruh dessert dulu baru main course. Nah ini hal-hal yang dia suruh makan buah dulu baru kita makan main course. Tapi itu ilmunya real, ada. Untuk inilah kuliner gitu kan. Keragaman ilmu kuliner luar biasa. Begitu juga di halal. Oh ternyata kalau gue fermentasi nih tape gitu kan, gue cuma mau bikin tape, ternyata tingkat alkoholnya tinggi, itu jadi non halal. Oke, ada standarnya gak sih berapa persen alkohol? Ada di atas 2% tuh kita udah bilang. Udah bilang itu non halal. Nah itu halal. Standar agama apa standar pemerintah? Standar pemerintah dan standar agama. Kalau agama sih jelas, kalau di agama jelas istilahnya. Yang halal itu jelas, yang haram itu jelas. Jadi kalau yang samar-samar, haram. Oke. Oh ini gue gak tahu nih pakai yang coba enggak, udah anggap aja haram. Ini gue bikin kue nih, ada gelatinnya ada ram. Lu ragu-ragu ada ram, anggap aja. Haram. Mendingan gak usah dimakan. Pertanyaan. Nah ini gue punya banyak banget pertanyaan nih, karena gue udah lama di F&B. Lo yang paling tepat, wine. Wine, angcu, alkohol, miso, segala macam. Itu kan ada makanan atau minuman fermentasi yang mengandung alkohol. Kalau di negara barat, khususnya makanan yang gue dalemin, makanan Prancis, lo nggak bisa masak makanan Prancis tanpa itu, tanpa wine, tanpa brandy, tanpa whisky, apalagi dessert gitu kan. Tapi kan di evaporate karena ini bukan ngomongin haram halal. Kalau rasa alkoholnya masih ada ya pahit makanannya kan. Jadi alkoholnya dihilangin dengan cara diboil atau di flambe itu yang apinya tinggi-tinggi guys. Itu jadinya kan alkohol kandungannya sudah tidak ada. Nah
Apakah itu halal atau non halal? Kalau kandungannya udah nggak ada, ya saya bilang ini halal. Kalau kandungannya itu nggak ada, tapi kalau taunya kandungan itu udah nggak ada, gimana kan sebenarnya gitu? Iya, lu ngetes taunya sendiri. Gimana? Nah, jadi sama nih. Jadi rasanya udah nggak pahit. Makanya challenge-nya kita adalah bagaimana caranya yang non halal ini kita dapetin halalnya tanpa ngurangin rasanya. Contoh, banyak banget loh sekarang restoran Jepang yang ramen sushi kan pakai sake dan lain sebagainya. Banyak yang halal. Iya. Punya mereka sake halal gitu kan, segala macam, angcu halal, udah ada loh sebenarnya. Masalahnya mungkin belum tahu gitu, ada yang halal. Semua udah ada yang halal. Nah, apalagi tadi dengan proses yang tadi. Nah, ini halal itu terkait sama proses, metode ya. Kalau metode dari halal bisa jadi non halal dengan fermentasi. Begitu juga tadi, misalkan yang haram bisa jadi halal dengan tadi udah terbakar dan lain sebagainya, udah ke flambe. Angcu kan lebih ke woknya kan, just ke flambe, jeger gitu kan. Tapi lu tumisan sayur lu nggak pakai angcu, ya lu tau lah lu di Chinese food lama, mana wangi. Nah, sulit. Tapi menariknya di sertifikat tuh gini, alat aja yang habis dipakai buat non halal, pakai buat halal lagi nggak bisa. Jadi kebayang nggak? Berarti thread lu gitu ganti kan? Pengorengan lu beli baru. Tetep aja. Gitu. Oke, kalau begitu apakah kalau yang benar-benar safe nih ya, yang benar-benar aman untuk kedepannya, apakah lebih mudah untuk mendapatkan sertifikasi makanan-makanan yang emang dari awalnya tidak menggunakan barang-barang itulah gitu. Contoh kayak kalau misalnya kita bilang makanan Mediterania atau Arab gitu, ya itu udah pasti nggak ada alkoholnya karena budaya mereka nggak ada, ya kan? Dan juga makanan-makanan Indonesia gitu yang tanpa menggunakan barang fermentasi gitu segala macam. Karena kan nggak pernah tahu, Chef. Lu di fermentasi kadang-kadang lu tinggalin di dapur aja, dia ke ferment lagi kan? Ya. Terus jadi ada alkoholnya mungkin gitu. Itulah awareness-nya orang-orang sekarang tuh udah mereka udah pada belajar. Bahkan mereka nggak percaya apa yang mau dia makan, bahasanya gitu. Jadi kalau dia makan, dia cari tahu dulu. Ini apa gitu kan. Justru negara lain yang udah sangat peduli terhadap hal kayak gitu kan. Nah kita nih kayak ya udah, kalau saya bilang lu bikin gitu lu tetap akan rame gitu kan. Misalnya karena mungkin yang peduli masih sedikit. Tapi nanti ini masih ada senggang waktu nih sampai Oktober 2024 ini. Nah itu udah selesai, udah wajib halal. Kemungkinan akan banyak yang ngecek di di mana-mana gitu kan. Yang bersertifikasi kan? Sertifikasi. Oke, gitu. Tapi misalnya gua nanti bulan dekat-dekat ini gua buka Chinese food misalnya. Yang non halal nih ada pork, ada angcu, ada semuanya. Ya masih nggak apa-apa buka kan. Tapi ya gue tidak akan dapat itu sertifikasi aja. Nggak apa-apa. Buka sih tetap buka. Okay. Justru itu tadi perbandingannya adalah bagusnya punya ini. Punya non halal, punya halal. Lihat marketnya gitu kan. Kalau mau ngetes market di Indonesia sebenarnya kan gitu. Nah ntar mana nih? Kalau saya sih bisa nilai. Ya pasti yang halal lo akan lebih banyak marketnya. Iya karena mayoritas Muslim Indonesia gitu. Betul. Apalagi bisa tesnya, enggak lah ini tesnya udah paling enak lah gitu kan. Nah itu bisa jadi number kesekian buat para muslim ini. Karena menurut mereka. Lebih penting halal. Betul. Karena menurut mereka ya udah dia makan udah halal toyib. Udah baik pasti akan jadi baik. Lo harus kenal sama ada teman gue Chef Uki namanya. Dia bikin sushi terus bikin ramen. Ya, itu nggak ada bedanya. Gue bilang gimana lu nggak pakai mirin? Yes. Oh, gue bikin mirin sendiri. Ada resepnya, gue sampai nggak tidur bikinnya gitu. Yes. Tapi ya sebenarnya bisa dilakukan, tinggal mau nguliknya apa enggak gitu. Betul. Tapi enak banget tuh makanan Chef Uki sih. Nah itu kan salah satu contoh kan. Ngantrinya. Ngantrinya sih gila-gilaan emang. Nggak ada kali sushi atau ramen yang sengantri dia. Ya. Restoran Chinese sekarang udah banyak juga kan halal. Oh iya dong. Chinese food halal. Jadi udah nggak ada isu apa-apa. Justru untuk meningkatkan kepercayaan customer dan halal ini lebih ke market sih sebenarnya. Iya tergantung market apa yang lu mau masuk lah gitu kan. Kadang ini saya diketawain juga kalau misalkan lu ke Sumatera Barat ke Padang ngomongin halal kita diketawain sama warung-warung sono justru. Semuanya udah halal. Kalau apa yang saya bahan haram nggak ada, semua halal.
justru saya pasang dan nggak dipasang. Ya semua orang tahu bahwa Sumatera Barat itu udah pasti. Iya. Kadang begitu. Dan enak-enak. Memang ya, dibilang perlu nggak perlu tergantung di mana kita ada untuk sertifikat halalnya. Nah, menurut saya personally, mungkin sertifikat halal itu harus ada di yang mayoritas mungkin restorannya mungkin yang nggak halal. Justru biar tahu. Kalau contoh di Aceh atau Sumatera Barat, kayaknya sih nggak perlu ya buat apa karena semuanya udah itu gitu. Betul. Tapi mungkin kalau nggak tahu mungkin di Medan, gitu, betul. Itu kan banyak banget keturunan Chinese-nya gitu. Ya mungkin itu baru diperlukan. Menurut saya sih kalau kayak misalnya di Aceh ya buat apa? Gitu. Tapi ya nanti ini semua udah terstandarisasi kok. Ini udah 10 juta kemarin sertifikat self declare oleh BPJPH. Jadi lagi gencarnya sangat luar biasa. Justru halal ini kita lagi menyamakan standar internasional. Negara OKI itu justru standar halal Indonesia. Misalkan ambil contoh, semua kafe itu ada monin atau Jifat sirup gitu kan segala macam. Nah Jifat itu masih halalnya Belgia, tapi mau nggak mau mereka juga akan buat halalnya sini. Iya. Karena market di sini udah sangat luar biasa. Sangat besar. UUD dong berarti. Ujung-ujungnya duit emang nyari duit ya kan. Market Indonesia ini luar biasa. Besar banget emang market halalnya sangat besar. Kebetulan teman saya ada yang nggak tahu lagi proses apa udah dapet dia jualan mie. Kalau nggak salah tuh udah dapet nih. Dia bisa kali 3 sih omsetnya. Gitu ada. Jualan mie mah cepat harusnya dapat sertifikatnya. Iya. Yang agak rumit tuh catering industry. Kita bisa dihitung per menu, coba bayangin. Catering industri kita berapa menu dan satu menu berapa bahan. Bahannya itu harus dikulik semua, halal apa enggak. Tapi kalau sayuran mah dan rempah mungkin lebih aman kali sih, nggak ada itunya ya. Kalau soal rambut tadi atau keringat atau apa itu balik lagi ke yang masak sendiri. Okay. Jadi menariknya sebagai gini. Soal itu kan nggak bakal ketahuan sih. Iya benar. Bukan hanya itu, misalkan gini, banyak yang nggak ketahuan. Halal ini ngajarin kita betul-betul selain untuk setup, layout dan lain sebagainya. Ini saya bilang standarnya standar tertinggi karena yang ada di klausul macam-macam ini di halalnya ada yang mereka nggak punya, yang di halal itu yang ada gitu. Contohnya apa sih? Contoh misalkan bebas dari najis. Bebas dari najis nih, lu mana tahu kalau pas itu lagi closing itu alat masak atau apapun dikencingin tikus misal. Nah, ya kan? Iya. Nah halal itu ngajarin sampai bagaimana caranya itu nggak masuk tuh ke area-area itu tuh untuk serangga, tikus dan lain sebagainya. Karena itu bahaya paling tinggi kan. Banyak tuh berita minum minuman kaleng habis dikencingin tikus mati dia. Nah, ini luar biasa loh. Jadi mereka standar halal ini benar-benar yang bukan hanya halalnya doang tapi hygiene-nya gitu segala macam juga ada standarnya ya. Itu yang benar-benar menurut saya juga begitu saya pelajarin. Keren juga. Tapi ini standarnya beda-beda ya. Maksudnya kalau UMKM beda dong. Beda. Street UMKM food sudah ada ininya istilahnya template-nya sebetulnya. Mereka tinggal ikutin per produk gitu kan. Jadi intinya kalau mereka sudah punya PIRT, sudah punya BPOM, MD gitu kan, ini akan lebih mudah dia bikin sertifikat halalnya. Oke. Sekarang kan banyak difasilitasi. Kalau UMKM tuh banyak difasilitasi oleh kementerian-kementerian. Kementerian UMKM sendiri, Kemenkop, Kemenkoperasi, Kementerian Perdagangan itu ngasih free untuk sertifikat halal UMKM. Free apa free nih? Free. Mereka beneran kasih free untuk membuat sertifikat halal. Iya semoga. Saya sih jujur ya karena saya praktisi juga ya, se-free-free-nya guys. Iya tapi ya semoga aja dengan jadi lancar benar-benar semuanya. Jadi ya itu kan bisa memperbesar market dan bikin orang yang emang mau makan halal tuh lebih percaya kan. Betul. Nah, oke. ICCI, Islamic Chef Culinary of Indonesia. Chef Adi, lu presiden dan juga pendiri. Yes. Iya. Apa sih ini ICCI? Islamic Chef
and culinary, ada kulinerinya, artinya nggak hanya chef lah, lu supplier, lu pelaku kuliner yang aware, yang peduli terhadap halal, monggo bergabung gitu kan. Artinya ICCI ini lebih ke ini kemana nih gitu kan, saya lebih ngelihat kemana nih chef-chef muslim Indonesia kok nggak pada nongol gitu kan, sementara di luar sana, di luar negeri sana banyak kompetisi halal internasional. Takut chef. Takut kenapa ya? Takut dikiranya benar-benar harus benar-benar kayak 100 sampai 120%. Kalau misalnya udah ngomongin agama kan, saya yakin pasti itu sih. Kayak nggak tahu ntar dicelotehin gitu kan, lu masuk situ. Kemarin baru ngebir sama gue juga lu gitu. Bener. Ada stigma itunya, takut itunya bener. Palingan. Saya lama sebetulnya di ICA sendiri, teman-teman semua juga masih kan di Indonesian Chef Association. Kita emang lebih saling, di sinilah saatnya kita membuktikan bahwa ya pertemanan nggak mandang itu sebetulnya. Mau lu agama lu apa kek, mau apa kek gitu kan. Kalau saya lebih ke pengalaman pribadi awalnya, nih wah ini nggak bisa nih gue kayak gini terus bahasanya gitu kan. Cobalah, bukan orang-orang pada bahasanya hijrah gitu kan. Saya nggak lagu-laguan hijrah, gue chef kok istilahnya, kelakuan dulu masih ngikut-ngikut juga kadang kan. Masih, nah di sini tempatnya kita belajar sebetulnya, sharing sama-sama sama teman-teman yang udah duluan, mungkin biar gimana pun lu akan balik nanti ke ya tanah lagi gitu kan bahasanya gitu kan. Nah ini cuma bedanya ya duluan siapa kan gitu sebenarnya. Nah kalau di ICCI sendiri lebih ke visi kita adalah berdakwah lewat kuliner. Jadi kita bukan organisasi yang money oriented, kita nggak ada ngolah duit, kita nggak ada segala macam. Kita cuma pengen ini loh, chef-chef muslim Indonesia bisa ikutan di ajang internasional, dan kita bisa membuktikan juga bahwa kreativitas chef muslim Indonesia itu lebih istilahnya bisa diakui juga oleh dunia. Karena sorry saya potong chef. Yang dibilang kalau misalnya bilang chef muslim itu adalah apa? Chef yang memasak makanan halal. Enggak juga sebenarnya, enggak semua. Apa chef yang beragama muslim? Itu jelas. Kalau chef beragama muslim ini jelas. Nah artinya non muslim boleh nggak masuk ke kita gitu kan? Nah kalau ya saya tanya balik, mau emang masuk di kita ya kegiatannya begini gitu kan? Pertanyaannya gitu. Kalau dibilang boleh ya fine-fine aja gitu kan. Kegiatannya apa sih? Enggak. Nah kegiatan kita lebih ke kompetisi di internasional, itu satu. Yang kedua kita memang lebih ke dakwah kuliner. Artinya kita lebih membina misalkan santri-santri pesantren gitu kan. Mereka banyak hasil istilahnya ada yang hasil taninya, ternaknya, ada yang mereka nanam cabai dan lain sebagainya. Itu kan lebih asik kalau mereka diedukasi tentang gimana nih bikin supaya lebih bagus ya. Betul, dia bisa ngolah sendiri, dia bisa buat makan sendiri minimal para santri, karena kan santri itu rata-rata pesantren tuh santrinya 2.000 orang, 3.000 orang sampai kalau nyeting dapur dia aja tuh di pesantren tuh kayaknya menarik tantangan. Dia setiap hari ngasih makan 5.000 orang, 10.000 orang, coba bayangin. Begitu lihat dapurnya, masak nasi begitu gitu kan, begitu kita. Jadi lu ajarin secara profesional supaya lebih efisien. Mungkin ntar ada bisnisnya atau apa gitu. Betul, lebih ke kayak gitu kegiatan-kegiatan kita. Yang kedua kita juga udah MOU banyak dari kampus-kampus juga, termasuk kampus-kampus kuliner. Ini lebih ke untuk kita junior-junior ini, yuk kita tampil ke internasional lewat kompetisi halalnya ini gitu kan. Jadi ada ya kompetisi halal ini? Ada. Nah itu disambungin ke itu dong yang tadi kita ngomongin di awal, tourism halal itu. Betul. Seperti apa chef kompetisinya, boleh ceritakan? Jadi kemarin kita 2021 kita juara internasional tuh, juara dunia, juara 1. Di mana? Di Turki. Turki juara 1. Bulan Mei ini kita ke Korea sama pemenang-pemenang, dan kita kemarin tuh sempat menjadi tuan rumah, disupport oleh Bank Indonesia karena ini ada kaitannya juga. Jadi UMKM Indonesia kita disupport kemarin di JCC Jakarta Convention Center, itu Oktober kemarin 25 sampai 29 Oktober kita acara di situ.
Alhamdulillah saya juga udah bisa ngundang teman-teman dari luar, dari internasional, Tunisia, Arab Saudi, Azerbaijan, Turki. Wah seru banget tuh. 15 negara hadir ke kita kemarin. Makanya 15 negara itu sekalian saya berikan mereka Chef Halal Award. Supaya Indonesia ini menjadi acuan standarisasi Chef Halal internasional. Gitu. Nah ini salah satunya. Ininya jadi kemarin International Chef Award ya. 15 Chef Award ini kita berikan di 15 negara kemarin. Kita juga akan kembali menjadi tuan rumah nanti di Oktober tahun ini juga. Mudah-mudahan bisa lebih dari 15 negara. Kompetisi masaknya apa sih? Kompetisi masaknya sama aja sama. Kayak lu menang bikin apa di Turki kemarin? Turki itu kita bikin daging itu kita lumurin puff pastry Wellington ya. Wellington. Tapi atasnya tuh di tengah-tengah daging tuh ada bumbu rendang, tapi rendangnya sudah kita adjust nggak spicy karena kan di sana Eropa kurang bisa. Mereka nggak bisa pedas, jadi udah kita itu. Atasnya tuh kita campur lagi bumbu gado-gado, gitu kan. Jadi appetizer sampai dessert. Appetizer kita ngambil Aceh sama Betawi gitu kan. Jadi ada rujak. Bumbunya kuahnya kuah asinan. Appetizernya tuh roti jala dari Aceh gitu kan. Kari roti jala, kari siudang, tapi kuahnya ini light gitu. Asinan Betawi gitu kan stylenya. Kita asapin, jadi tekniknya luar biasa tuh teman-teman kemarin. Akhirnya kita ya itu dapat menang juara 1 dunia gitu kan. Dan terus-terusan kita diundang terus sekarang dari internasional, nggak berhenti-berhenti. Jadwal kita ini sebenarnya 1 tahun bisa 12 kali kalau kitanya disponsorin ada ongkos aja kita berangkat gitu kan. Karena emang selama ini ya udah kita ada yang mensupport, kita berangkat. Ya gitu. Itu sih challenges-nya. Support guys. Ini kalau ada yang dengerin, gue tau mestinya dengerin sih. Support dong yang misalnya nih dari pemerintah, apa kayak Kemenparekraf atau apa. Support lah chef-chef ini. Gue kadang pertama kan bangga nih. Kalau misalnya kita udah kenal gitu. Chef Adi mau berangkat. Gue sebagai temen bangga dong. Gila iya. Terus tapi begitu di sana, lah kok lu begitu sih? Ya bro, gue modal sendiri bro. Ini alat gue minjem, yang lain beli gitu. Kagak ada. Itu sering banget terjadi. Jadi siapapun yang dengerin yang punya kapasitasnya, sponsorin lah, bantuin coy. Karena kan kita bawa nama Indonesia. Nggak, soalnya kan kalau ini jelas banget nih Chef. Kalau misalnya Indonesia menang terus soal award kompetisi masak halal. Yang halal. Ya berarti kan nanti kelama-kelamaan orang luar akan tahu oke, kalau gue mau wisata halal, ya gue ke Indonesia aja, gue gak ribet gitu kan. Betul. Ya ujungnya kan itu, ya kan. Sama seperti kompetisi-kompetisi masak yang lain. Jadi ya tolong yang punya kapasitas tolong support lah, ya kan. Karena kan bawa nama Indonesia, lu percaya gak waktu juara di Turki, karena kita pede mau juara, itu kita sempet nyobek bendera sana, kita ambil merahnya, putihnya saya nyobek taplak meja. Jahit dulu untuk celebration karena yakin menang nih. Menang nih nanti kita menang, tendang. Udah pokoknya bismillah kita menang gitu kan. Jadi begitu menang ya kita celebration tuh bendera yang udah kita jahit. Saking kagak siapnya tau gak gitu kan. Itu keren banget. Lu bisa lihat di Instagram gue tuh bendera waktu juara. Oh my god. Jadi inilah luar biasa sebenarnya. Kalau kita di support, kita bawa Indonesia, kita nggak bawa nama pribadi gitu kan. Jelas kalau udah di kompetisi internasional kita bawa negara. Betul, setuju. Jadi dari pengalaman itu lama-lama kita kita udah siap nih baju kayak Indonesia. Kan Indonesia yang kita bawa selalu Indonesia. Jadi, membernya ada berapa sekarang sih? Kurang lebih 3.000-an. 3.000-an, oh sudah banyak. Kalau mau jadi member gimana nih yang dengar? Member ya tinggal isi link aja, nanti kita kirim link. Itu ada Instagram di Instagram atau? ICCI, ICCI Indonesia. Itu di situ ada link member kita gitu kan. Untuk alhamdulillah kita sudah ada representatif dari Arab Saudi, di beberapa negara ada anggota kita juga. ICCI guys, kalau misalnya yang mau join nih ke komunitas, komunitas tuh selalu positif, bisa sharing, bisa apa. Betul. Ya kan, siapa tahu ada project, koneksi, pastinya. Ya kan, supplier bahan, wah banyak positifnya. Apalagi kalau yang mau ikut kompetisi sampai ke internasional.
ICCI Indonesia ya di Instagram. Chef. Gue penasaran makanan, ada chef dari tadi lu bilang Tunisia, Azerbaijan, makanannya kayak apa? Gue belum tahu tuh. Tunisia makanannya kayak apa ya? Kayak Mediterania ya, Afrika Utara ya. Mereka masuk Mediterania, tapi benar-benar makanan ini kalau kita ke sana ya chili sauce aja susah kita cari gitu kan. Jadi memang cabenya cabai kering mereka, kan mereka. Iya, mereka cabai kering dan nggak pedas, nggak terlalu pedas. Dia makan chili nggak pedas. Tapi ini menarik ya, karena begitu dia ke sini kemarin datang, itu menurut dia Indonesia itu udah paling kaya rempah makanan dan mereka suka gitu. Kan banyak kan kita datang ke negara mana kita nggak suka makanan dia, tapi Indonesia nih itu hampir seluruh penjuru dunia itu suka. Cuma bedanya ya itu doang, rata-rata pedesnya harus kita adjust gitu. Betul. Eropa sudah pasti masuk. Makanya pasarnya nih, karena membina UMKM juga, pasar Timur Tengah, pasar Eropa, nah ini yang kita bedain cuma di fine tuning rasanya doang. Kalau rasanya itu udah fine tune, oh ini buat pasar mana nih, misalkan bikin abon ya, oh ini abon biar masuk ke Tunisia, biar masuk ke mana Timur Tengah gitu kan, negara Timur Tengah, itu kita udah nemu fine tune rasanya. Iya, yang begitu, mereka suka, preference. Hanya begitu kita tanding, kita udah hafal banget. Kita mau tandingnya di mana nih? Korea. Oke, berarti adjustment tes Korea sama tes kita itu udah kita masukin. Pedes suka, Korea suka pedes, ya kan? Kita udah pikir menu Smoky, tuh udah dari gitu, sini kita udah pikir menu nih. Oh gimana nih? Gua bisa fusionin. Lu punya menu bahan dari kita semua gitu kan? Dan ini makanan kita. Nah itu challenge-nya kita di kompetisi itu gitu. Kalau udah begitu, oke. Karena kan juri internasional nih. Dari mana-mana kan. Nah supaya tesnya semua juri masuk kan kita pikirin itu. Ada strategi juga. Jadi kita gak bawa Indonesia, plak-plak Indonesia gitu. Gak bikin rendang ya. Rendang kita lombain di sono gak gitu juga. Iya, karena juga. Itu bahasanya sih Chef. Kayak spicy kan. Orang bilangnya, saya baru tahu juga waktu saya masak di luar negeri, saya bawa makanan Indonesia. Saya bikin tumpeng. Terus pada bilang, itu cabenya saya udah turunin. Rawit saya gak pakai di bumbu sama sekali. Bumbu merah aja saya gak pakai. Cabai gede doang saya pakainya. Cabai keriting aja saya gak pakai. Karena mau masak di Belgia waktu itu. Itu yang makan banyak banget. Wah, yang orang bulenya, wah this is spicy. Sampai orang, gitu. Gue bilang, gue gak pakai cabai yang pedes loh. Gue bilang gitu. Terus ternyata it's not hot. Bukan hot. Tapi spicy itu rempah. Karena rempah kan emang bikin panas kan. Badan lu panas gitu. Jadi kayak terlalu berempah aja udah gak bisa gitu. Apalagi pedes ya kan kalau di sana. Betul. Makanya juga ya itu Indonesia rasanya mendok juga kan. Makanya orang semua suka. Gitu. Itu dia. Again tinggal di support guys. Tadi lu bilang sebelum podcast. Sebenarnya kalau misalnya ngomongin halal dan non halal, all you can eat juga nggak mau makan. Kalau yang saklek banget, kalau yang fanatik banget, all you can eat karena bahasanya tuh ada goror itu berarti nggak jelas. Aja misalnya gini, lu makan all you can eat istilahnya 100.000 ya. Nah 100.000, tapi kan lu bisa makan apa aja yang ada di situ dan lu bisa kenyang sekenyang-kenyang lu. Mau gitu nambah kan. Berapa kali? Ini yang dibilang goror, semuanya nggak terukur, nggak jelas. Kalau di Muslim itu ya dia jelas 100.000, ya udah ini 100.000. Buat lu ini. Dapat ini 100.000, itu jelas. Itu sama-sama bisa sama-sama semuanya ijab kabulnya tuh jelas sebetulnya gitu. Nah kalau ini istilahnya all you can eat, makanya kalau yang udah fanatik banget all you can eat aja dia nggak mau makan gitu kan, all you can, karena goror di dalamnya gitu. Itu bahasanya udah sampai segitunya gitu kan. Unik jadi banget ya. lebih baik saya makan yang jelas, Anda juga jelas, saya bayar segini yang saya dapat dan Anda jelas. Itu kayak tebak-tebakan kalau kayak gitu kan. Kalau gue bilang, yuk di kantong gue ada duit berapa nih gitu kan. Akhirnya kan lu nebak. Nah, hal-hal yang seperti itu yang tidak pasti. Oke. Baru tahu tuh gue. Itu buat muslim-muslim yang fanatik banget itu, atau ya muslim-muslim
istilahnya bukan musim tertentu ya. Sebenarnya kalau dipelajari, ya mereka mempelajari itu, mereka sampai ke situ, ya mereka juga akan mau makan. Kalau begitu, apakah akan sulit restoran all you can eat mendapatkan sertifikasi halal? Udah banyak sih sebetulnya. Ya. Mereka sudah banyak. Itu kan hanya yang untuk yang fun, produknya. Bukan bisnisnya sebenarnya gitu kan. Nah, produknya halal. Nah ini yang menarik juga sih, Chef. Ingat ya, yang disertifikasi adalah produknya, bukan bisnismennya, bukan businesswoman. Yes. Karena banyak contoh, gue sebagai keturunan Chinese yang non Muslim mau ngurusin sertifikasi halal, akan ribet gak? Atau gue mendingan suruh manajer gue yang orang Indonesia yang udah jelas memang dia menganut agama Muslim. Apakah itu akan lebih mudah kalau misalkan daripada gue yang daftar, atau sama aja? Sama aja. Yang mesti dihilangin tuh hal kayak gitunya apa? Persepsi. Persepsinya ini udah jangan disalah kaprahkan gitu kan. Sebenarnya yang halal itu ya produknya, bukan pelaku bisnisnya gitu kan. Artinya banyak sekali kok pelaku bisnis non muslim tapi dia jalanin bisnisnya itu bukan hanya halal tapi syariah. Itu banyak banget dan itu mereka banyak yang sukses juga di situ. Artinya jangan istilahnya gue non muslim, enggak. Inilah istilahnya biarin mereka halal-halal, enggak gitu. Atau kan, kebanyakan gue non muslim pasti gue ribet nih ngurusinnya. Enggak gitu. Tidak ada yang dipandang pelakunya gitu kan. Halal itu enggak ada yang dipandang pelakunya. Halal itu lebih ke produk dan sistemnya. Justru halal ini tadi menambah market kalau menurut saya. Market it's a business decision aja gitu kan. Betul. Untuk nambah market, nambah potensi bisnis. Betul. Kalau Ikra ini apa, Chef? Ikra ini industri kreatifnya Bank Indonesia. Jadi mereka ada 2 sektor, ada food sama fashion. Nah kebetulan saya, Chef Bara, Bu Heli, itu ada di dalamnya sebagai dewan kuratornya Bank Indonesia. Dan ini seluruh Indonesia. Dan ini lebih ke kita bisa belajar juga terhadap mereka, juga mereka bisa dapat insight dari kita. Ini gimana nih kayak tadi, karena kita ngomongin beberapa lini nih dari UMKM. Makanya terjadi buku itu karena UMKM banyak menciptakan produk bagus, tapi begitu kita lihat produksinya itu banyak kesalahan-kesalahan di dalamnya. Gitu kan. Nah ini yang pada akhirnya yang dikorbankan adalah konsumen, makan sakit perut, keracunan dan lain sebagainya tanpa pengetahuan. Kan coba bisa lihat deh, produk-produk bagus kalau ditanya yang punya chef bukan gitu, bukan otodidak ibu-ibu belajar dan lain sebagainya. Justru banyak pinteran ibu-ibu loh untuk cara mengelola makanan. Kalau saya lihat, unik-unik banget ternyata mereka mengelola, mereka tahu bagaimana makanan ini teknologinya bahasanya bisa awet 1 tahun dan lain sebagainya. Nah itu kita di Ikra menciptakan itu para UMKM yang bisa kita bawa ke go global gitu kan. Artinya Malaysia udah banyak nih produk-produk begini gitu kan, Indonesia mana? Ternyata Indonesia tuh kaya banget gitu dan keren-keren banget gitu. Jadi lu keliling-keliling Indonesia dong? Indonesia. Apa potensi? Coba sebutin satu daerah dan potensinya, contoh sebagai hampir semua daerah punya potensi luar biasa. Kalau kita ngomongin kopi nih, misalkan kopi Indonesia tuh rata-rata udah pada punya indikasi geografis yang mereka betul-betul punya taste itu alami dan luar biasa. Dan tanahnya, konturnya termasuk di indikasi geografis tersebut. Artinya tanpa lu apa-apain lagi, itu kopi itu udah luar biasa kalau nanamnya di sana. Coklat itu luar biasa kalau nanamnya di sana gitu. Iya, kalau nanamnya di sana. Dan cara nanamnya juga udah ngikutin sejarahnya lah gitu. Nah, saya sebagai chef itu begitu keliling Indonesia ketemu UMKM, wah di sini gue belajar banget bahwa ternyata makanan mulu-mulu yang kita tahu selama ini di hotel, masakan western dan lain sebagainya. Indonesia nih kaya banget asal aneka ragam kuliner di Indonesia. Dan ini para pelakunya rata-rata UMKM. Dia bikin apapun makanan yang dia bikin. Ketemu teh andaliman. Teh andaliman? Yes, itu enak banget. Teh andaliman? Teh andaliman. Di mana? Berarti di Sumatera, Aceh, Batak situ? Di Medan. Ini andaliman ini kalau kita istilahnya kita ikutin aja. Jadi kita nemu nih
rempah-rempah yang jarang ditemuin sama chef-chef. Kita pakai lomba di internasional, itu kunci sebetulnya. Karena kalau kita present itu, mereka semua mangap ketidaktahuan orang-orang internasional. Dan Indonesia banyak banget begitu. Banyak banget. Andaliman di teh diapain? Andalimannya aja apa daun tehnya juga, Chef? Kulit dan biji andalimannya. Wow. Jadi ini ada enak banget, keren banget, dan itu anget banget gitu kan. Banyak hal-hal yang saya bilang ini namanya juga industri kreatif. Yang kreatif ini luar biasa, dan kita banyak nemuin UMKM kreatif yang luar biasa gitu kan yang kita dapat. Itu teh andaliman kalau dikirim ke Eropa buat musim dingin pasti laku kan? Banget. Ngangetin badan. Bener, laku banget. Banyak banget bumbu-bumbu juga dan lain sebagainya, dari cara mereka ngolah sampai mereka jadiin satu produk. Yang mereka butuhkan adalah sekarang market, bagaimana mereka bisa ekspor ini ke strategi. Nah, ini kita dan tim ada yang dari sisi produksi, ada yang sisi pemasaran dan lain sebagainya. Ini kita benar-benar bimbing ya UMKM ini sampai menuju ke ekspor. Dan ini sudah banyak yang berhasil dibantu untuk ke ekspornya mereka. Wah, boleh tuh guys, kalau ada yang punya UMKM mau dibantu, kontak siapa sih? Gas. Kontak lu? Boleh dong, kan langsung bisa lewat jalur, kalau kita tuh ada jalur rekanan. Nah, jadi jalur rekanan nanti Chef Bara, Bu Heli gitu kan. Itu udah pas banget tuh. Lu produksi misalnya, Chef Bara kan dia sangat getol banget di indikasi geografis. Betul. Bu Heli ahlinya marketing dari UMKM sampai seluruh dunia dia udah itu. Ada Bu Ira, ada Bu Ira juga untuk diasporanya, dia untuk internasional juga oke. Bu siapa? Bu Ira Damayanti. Oke. Dari sisi market ada mereka berdua, di Chef ada kita. Wah, gila, pas banget. Instagram lu apa sih? Chef Adi Miartadi. Chef Adi Miartadi, langsung aja di follow, diskusi kalau punya UMKM atau mau ngurusin sertifikasi halal atau mau join ICCI, Islamic Chef Culinary and Culinary of Indonesia. Chef, thank you banget buat waktunya. Ini sekarang kita masuk ke Q&A nih, pertanyaan dari netizen. Thank you very much guys for the questions, keep them coming. Yang paling menarik kita akan tanyain ke guest kita. Chef, pertanyaan pertama dari @195Sebrus. Bagaimana Chef mengakali bahan masakan halal agar rasanya seenak atau lebih enak dari makanan non halal? Ya, gimana? Sebenarnya makanan non halal belum tentu lebih enak, tergantung gimana masaknya gitu kan. Ini menarik, ini ya yang sedang kita lakukan inovasi terus untuk di Chef Halal. Dimanapun substitusi yang non halal, kita lagi coba untuk menjadi ini yang halal. Kayak angcu kita coba kemarin, beberapa chef kita coba untuk angcu nih, gimana kita bisa bikin angcu halal dan rasanya boleh dibilang nggak kalah sama yang non halal. Itu potensinya gede banget loh Chef. Iya, jadi kita benar-benar kalau ada angcu halal tuh. Terus sekarang kan udah banyak ya, kalau lihat lu ke Prancis, kita semua saus, lu gak perlu nunjukin resepnya. Dia boleh tinggal masukin, kita udah ketahuan semua, kadar asin, kadar manis, kadar asam, dan lain sebagainya. Artinya apapun resipinya pasti bisa dibikin substitusinya. Nah ini PR kita semua. Alhamdulillah kita kemarin udah coba angcu yang halal, arak sake yang halal, kemudian kecap asin yang halal gitu kan, semua kita udah coba bikin dan itu udah. Gue udah nyoba tuh beberapa item. Sake halal menurut gue udah cukup mendekati, sangat mirip. Angcu gue belum nyoba. Kecap asin menurut gue masih banyak PR. Kalau mau yang halal, maksudnya rasanya masih belum mengejar. Tapi kalau sake sih udah gue udah nyobain sama aja. Sampai ke apa itu? Soju tuh Korea udah banyak yang halal sekarang. Soju. Kan? Iya, kalau di alkohol itu banyak loh. Bir yang nggak ada alkoholnya, soju yang nggak ada alkoholnya, itu entah dari kepercayaan agama ataupun kesehatan kan, gitu. Tinggal angcu sih, gue sih pengen banget ada angcu itu.
Soalnya ya itu nggak wangi chef. Kalau nggak ada ansi chef, lu tau lah. Ntar gue kasih yang halal. Ya, cobain. Kita ya, testing dulu ya. Testing dulu. Nah begitu. Dan tergantung yang masak siapa. Selalu ada image makanan yang non halal tuh lebih enak. Enggak juga guys. Gitu. Tergantung restoran mana yang masak siapa. Betul. Pertanyaan kedua. @aldi_lus. Gimana membangun relasi dengan pelaku bisnis Horeca yang mayoritas bahan-bahannya non halal, tapi kualitasnya terjaga tanpa merusak. Misalnya kalau misalnya ada bisnis yang pakai barang non halal, tapi mau shifting kali chef ke halal, gimana chef? Ya ini mah gampang banget, ini mah mudah banget. Cuma itu tadi kita bisnis nggak mandang itu sebetulnya siapa yang punya, belum mau punya. Iya, balik lagi produknya. Apa gitu kan, balik lagi ini produknya. Nah kalau produknya, semua sekarang sudah ada substitusinya, semua sudah ada penggantinya untuk yang halal. Hampir semua sudah ada, gelatin sudah ada, semua sudah ada. Justru mau coba nggak? Kalau menurut saya karena belum pada coba aja, kalau udah coba mah ternyata asik juga, enak juga ternyata kan gitu sebetulnya. Gue tahu solusinya. Kontak Chef Adi karena kan konsultan juga. itu solusinya, bener gak? Daripada ribet-ribet lu. Aduh, bener. Iya pasti kan lu udah pengalaman kan, udah pengalaman dong. Iya bener itu doang. Yang penting jangan jangan merasa saya non Muslim, istilahnya nggak identik terhadap usahanya. Iya, produknya lagi-lagi produknya. Produk dan usahanya itu produknya udah kalau 2024 ini Oktober udah wajib halal ya coba dikit-dikit lah dari sekarang gitu kan. Yang pasti ntar kalau udah nyobain gitu kan. Sekarang kan cuma nggak berani nyoba nih. Lu biasa masak dengan minyak babi. Karena lu belum berani nyoba gitu kan. Sekarang inovasi tuh udah sangat banyak orang untuk mendapatkan light dan warna light, gurihnya, kemudian tampilannya semengkilap itu gitu kan, cuma cipratan doang gitu kan, udah tekniknya lah. Dan gitu kan. Makanan Chinese food, nggak semuanya itu non halal. Ada banyak banget daerah Muslim di China. Yes. Ya kan yang biasanya tekniknya grill tuh. Wah itu saya pengen banget ke sono tuh. Nah, Grill-grillan domba yang pedes-pedes tuh. Biasanya kan itu emang Muslim Chinese gitu kan. Banyak juga, gak semuanya Chinese food tuh non halal gitu. Betul. Nah pertanyaan terakhir chef dari Ardivan Dwiki Prakasa. Nah ini menarik nih. Bahan atau saus apakah yang tidak bisa diubah? Yang kayak udahlah yang ini gak bisa gitu. Dari non halal ke halal selain wine gitu kali. Yang nggak, lu mungkin udah pernah ngulik kayaknya, ini kayaknya emang nggak bisa dah, jangan dipakai aja gitu. Take out aja dari resep. Bisa semua sih. Bisa semua. Bisa semua. Ada yang nggak bisa. Karena sekarang udah kan tadi pertanyaan metodenya pengen justru gua tanya apa yang nggak bisa, kasih tahu gitu kan. Oke, contoh bisa, nih misalnya minyak babi. Minyak babi tuh kenapa gurih? Dipakai kan gurih terus jadi mengkilap kan. Terus rasanya tuh bulat gitu, beda sama gurih micin. Nah itu lu substitusi pakai apa ide? Itu juga tergantung yang bikin gitu menurut saya. Nah sekarang minyak babi ini sekarang gue pernah bikin itu minyaknya domba wagyu. Domba wagyu ini ada domba batur namanya. Itu kalau gue udah pernah bikin domba batur. Jadi ini ada di Banjarnegara, itu domba batur, itu domba sekelas wagyu, lu bisa bayangin. Wagyunya domba gitu. Wagyunya domba. Jadi gendut ini gitu. Betul-betul empuk banget gitu kan. Nah ini sama aja cuma lemaknya. Kalau saya bikin minyak, gue bilang minyak babi aja kalah. Enaknya, lightnya, dan lain sebagainya gitu kan. Makanya nih minyak ayam sebenarnya udah mendekati banget gitu kan. Kalau bener-bener yang lu pakai kulit-kulitnya gitu kan, kasih daun bawang, kasih bawang bombay dan sebagainya. Ini sampai dia jadi minyak sampai bener-bener habis tuh. Challenge-nya kalau gitu ini gue research nih, bikin bakmi pakai minyak ayam, gue research. Challenge-nya minyak babi tuh lebih awet, minyak ayam cepat. Jadi lu harus bikin terus gitu. Yes, betul. Tapi minyak domba itu ya. Minyak domba batur. Domba tuh sama babi tuh istilahnya itu yang babi itu tadi udah lewat. Kita buktikan dulu nih domba batur. Coba guys kirimin gue. Nanti gue kasih
trimingan yang buat bikin minyak. Iya, coba Chef, gue kalau lu lagi ada gitu coba deh, gue penasaran loh. Siap. Itu harus ada di mie ayam lu tuh. Iya. Mie ayam domba. Mie domba dong. Enggak, tapi bener-bener teksturnya, taste-nya itu. Oke. Ya ini bukti yang udah ngulik gitu kan. Yes. Udah ngulik. Hobi. Oh, ngulik tuh hobi gitu kan. Karena nyari halalnya susah nih. Gimana caranya biar bisa dapat halal nih kan. Iya. Nah, kalau di Prancis ada yang lebih enak dari minyak angsa, tapi mahal banget. Tapi itu, itu enak banget. Itu foie gras pakai itu, mantap itu kan. Nah, wah, saya Wadi, terima kasih, sukses terus di project-projectnya. Diundang. Berarti ini bakal sibuk banget nih sampai Oktober nih. Aduh, ini pas mau launching halal ya kan. Yes, betul. Semoga sukses, sehat terus, lancar. Banget. Gue tunggu kiriman angciu sama lemak domba, trimingan domba batur. Siap, nanti gue bikin konten. Thank you banget ya. Thank you banget. Sukses terus ya. Udah diundang. Sukses juga buat Regensen. Yes, thank you Chef. Oke, guys. Ingat ya guys, yang mau masuk nih ke komunitas organisasi ICCI Islamic Chef and Culinary of Indonesia, kontak ICCI di Instagramnya ICCI Indonesia. Yang mau konsultan atau mau nanya-nanya, mau daftar bisnisnya soal halal, bisa tanya-tanya ke Instagramnya Chef Adi Mirtadi. Oke, nanti dibantuin. Siapa tahu yang mau switching dari non halal ke halal. Oke, thank you very much for watching guys. Jangan lupa subscribe di Regensen Radio, di YouTube, Spotify, and all other podcast platform. Juga follow kita di Instagram and di TikTok di Regensen Radio. Oke guys, see you next time. Thank you. Bye-bye. Bye. Thank you, sir. Thank you. Sekali lagi.